Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran memiliki ibarat yang terjadi pada masa lalu, kejadian yang sama atau mirip terjadi sekarang, dan akan terjadi pula di masa datang. Setiap kisah di dalamnya mengandung hikmah dan pembelajaran. Kita kembali mengambil satu tema dari surah Yusuf yang Al-Quran menyebutnya sebagai sebaik-baik kisah. Tema yang kita ambil dari 12 tema yang ada di dalamnya adalah bohong melawan fakta. The Linguistic Miracle, episode 67. Lies against facts. Bohong melawan fakta. Wanita itu mengaku bahwa Yusuf berusaha menggodanya, sedangkan Yusuf berkata sebaliknya. Salah seorang dari anggota keluarga mengemukakan argumen yang merujuk kepada fakta. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Yusuf 26. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Yusuf 27. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Yusuf 28. Lidah bisa saja memutarbalikkan cerita akan kejadian, namun fakta akan bercerita lebih dari kata-kata. Sang suami melihat kenyataan. Ia mengingatkan istrinya akan tipu daya yang ia telah lakukan. Ia meminta kepada Yusuf untuk mendiamkan kejadian itu. Namun, kejadian tersebut terlanjur menyebar ke publik dan menjadi bahan gosip wanita-wanita Mesir. Yusuf menjadi inceran gadis-gadis Mesir, dan ia kemudian menjadi penghuni penjara. Dalam kenyataan hidup ini, fakta bisa saja diabaikan oleh pihak penguasa demi menjaga wibawa atau mengamankan pihak yang bersangkutan. Yusuf sebagai contoh bahwa tidak semua yang masuk penjara penjahat atau orang bersalah. Kondisi demikian ditentukan oleh penguasa. Suatu nasib yang kita anggap sial bisa saja menjadi jalan menuju kejayaan, sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Penjara telah menjadi pintu bagi Yusuf untuk menjadi pembesar dan orang penting di negeri Mesir. Ada jalan sukses yang ditempuh dari dasar. Jalan yang ditempuh Yusuf di bawah dasar permukaan bumi. Dari dasar sumur telah mengantarkan Yusuf ke tahta di Mesir.